Kombinasi lari dan lempar. Siswa harus melakukan kombinasi lari dan lempar dengan peraturan yang telah ditentukan oleh guru. Berikut gambarnya. Selanjutnya, gambar. Dalam pembelajaran ini, siswa harus berusaha menebak gambar yang telah disediakan dan menyusun kembali sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Berikut contoh gambar permainannya. Berikutnya susun kata. Siswa harus menyusun kata yang berada di daerah yang telah ditentukan oleh guru. Berikut contoh gambar pembelajarannya. Berikutnya, hinggap dan terbang. Siswa dihadapkan pada tugas belajar gerak yang telah disiapkan oleh guru. Ketika melakukannya harus berkonsentrasi dengan apa yang diperintahkan oleh guru atau teman yang telah diberi mandat oleh guru. Kamu harus tetap berusaha berada di dalam lingkaran dan tidak boleh tergantikan oleh teman yang lainnya. Hanya setelah ada bapak atau perintah dari guru. Berikut contoh gambar pembelajarannya. Berikutnya, pemaksa dan penyelamat. Siswa harus berusaha untuk menghindar dari kejaran pemaksa. Selain menghindar, juga harus merahasiakan penyelamat supaya teman yang terpaksa bisa selamat. Berikut contoh pembelajarannya. Berikutnya, bela diri. Bela diri membimbing siswa menjadi mampu dalam dua hal. Hal tersebut berkaitan dengan fisik. Siswa akan meningkatkan kekuatan fisiknya, kelenturan persendiannya, dan kebugarannya. Siswa itu berkaitan dengan komponen kondisi fisik. Selain itu, siswa juga mengenal cara mempertahankan diri dengan kekuatan yang efektif dan efisien. Guru berharap siswa mampu menjaga dan mempertahankan diri. Yang kedua, siswa akan memiliki keterampilan internal. Siswa akan mampu mengetahui adanya bahaya dan tahu cara menghindari di setiap kondisi ancaman. Bela diri akan membantu siswa untuk mampu menghindari konfrontasi fisik karena bawaan. Waspada dikuasai dari latihan bela diri. Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan ke dalam peragaan olahraga bela diri secara lancar, terkontrol, dan koordinatif untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan melalui belajar kognitif reflektif. Kemampuan sikap melalui belajar afektif, emosional, sosial, dan kemampuan keterampilan melalui belajar motorik. Ketika siswa belajar melalui gerakan bela diri, seperti tujuan dan jenis kegiatan aktivitas jasmani di atas, siswa belajar melalui dan ke dalam gerakan-gerakan bela diri dengan tujuan mengembangkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Siswa pun belajar dan mengapa siswa melakukan suatu tugas belajar gerak dan bagaimana siswa melakukan tugas belajar gerak itu. Jadi, siswa belajar dari mengapa ke bagaimana melakukan suatu tugas belajar gerak. Proses belajarnya mengikuti langkah-langkah belajar di bawah ini. Yang pertama, amati teman dan lawan bermain kalian. Yang kedua, libatkan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kepekaan terhadap gerak siswa ketika melakukan permainan. Ketiga, ajukan pertanyaan kepada guru atau kepada teman yang bisa melakukan tugas belajar gerak dengan baik tentang cara menampilkan gerak dalam permainan. Yang keempat, kalian diharapkan bisa melibatkan pemikiran, perasaan, dan perbuatan diri sendiri ketika melakukan permainan. Yang kelima, mengumpulkan informasi tentang belajar permainan secara kognitif, reflektif, afektif, emosional, sosial, dan tentu secara motorik siswa dengan penuh kesabaran dan pengendalian diri. Yang keenam, menghubungkan siswa informasi yang didapat ke dalam satu pengertian tertentu. Yang ketujuh, lakukan diskusi kelompok beberapa saat, terutama manakala kalian melakukan suatu tugas belajar gerak atau permainan. Komunikasikan hasil diskusi sama teman. Terakhir, dapatkan hikmah dan manfaat dari kegiatan belajar melalui permainan. Dalam pencaksilat, kita kenal keterampilan dasar pembentukan sikap, gerak, serangan, dan pembelaan. Pembentukan sikap merupakan dasar dari pembentukan gerak yang meliputi sikap jasmani dan rohani. Sikap jasmaniah adalah kesiapan fisik atau tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan teknik dan taktik yang baik.
Sedangkan sikap rohaniah adalah kesiapan mental dan pikiran untuk melakukan tujuan dengan waspada, konsentrasi, siaga praktis dan efisien dalam mengaktualisasikan gerakan. Pembentukan sikap terdiri dari sikap berdiri, sikap duduk, sikap baring, sikap khusus, dan sikap pasang. Sebelum membicarakan sikap dan gerak pencaksilat lebih lanjut, diberikan terlebih dahulu permainan dalam pencaksilat yang sifatnya untuk merangsang siswa tidak takut dan bergairah dalam melakukan latihan pembentukan sikap dan gerak dasar. Pertama, permainan kupu-kupu terbang kian kemari. Permainan ini menggambarkan dari posisi sikap berdiri, sikap salam, sikap memusatkan diri dalam pencaksilat. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, berlari bertebaran bebas ke sana kemari. Dua, membentangkan tangan ke atas sambil berputar-putar ke kiri atau ke kanan dan kedua kaki jinjit. Yang ketiga, kedua tangan dirapatkan di atas kepala. Keempat, seperti sikat poin sebelumnya. Terus tangan diturunkan di depan dada, seraya kepala ditundukkan seolah-olah seperti kupu-kupu yang dihinggap pada bunga dan mengisap madunya. Kelima, gerakan tersebut di atas dilakukan berulang-ulang. Berikutnya, permainan kereta dorong. Permainan ini untuk melatih kekuatan otot tangan untuk gerakan pukulan secara keseluruhan. Caranya seperti berikut. Pertama, berdiri berpasangan di mana satu berdiri tegak posisi ganggang. Kedua, dalam posisi merangkak menghadap ke depan dan kedua kakinya dipegang oleh kawannya yang berdiri. Tiga, gerakan A mendorong B maju sampai batas yang telah ditentukan misalnya 5 meter. Dilakukan secara bergantian. Selanjutnya, posisi berpasangan seperti poin A. Selanjutnya, berlalu mendorong sampai batas yang ditentukan. Dan yang terakhir, posisi seperti poin B. Kemudian, kedua kelompok pasangan saling berhadapan. Selanjutnya, saling berusaha merobohkan dengan cara mengait atau menarik tangan lawan. Siapa yang tersatu dinyatakan kalah. Berikutnya, permainan putri berhias. Permainan ini untuk melatih pukulan dan tangkisan secara pola langkah yang baik. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, langkahkan kaki kiri ke depan disertai dengan tangkisan depan seolah-olah putri sedang memegang cermin. Dua, tangan kanan melakukan pukulan pedang samping diteruskan ke belakang seolah-olah putri mengambil sisir dan menyisir rambutnya, seolah-olah putri mengibaskan selendangnya. Berikutnya, kaki kiri silang maju dengan kaki kanan di belakang seolah-olah putri sedang berpose. Terakhir, gerakan di atas dilakukan secara terus-menerus sampai gerakan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.